Hey Jesse family and friends, we are so excited. Pastinya hari ini ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan very special for every one of us. Dan Pastor Ed begitu percaya bahwa ini adalah salah satu khotbah di tahun 2021 ini yang sangat-sangat penting. Benar-benar Tuhan memang taruh di dalam hati Pastor Ed untuk bisa berbagi dan percaya bahwa kalau kita mendengarkan dan melakukannya, maka Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Oke, before we listen to the word of God, let us pray. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan ada bersama dengan kami, menyampaikan isi hati Tuhan yang very amazing, very inspiring, that will change our life inside out. Terima kasih, we are so ready for your word, in the name of Jesus we pray. Amen. Nah saudara terkasih, tema pada hari ini adalah a future and a hope. A future and a hope. Maksudnya apa? Bahwa Tuhan mau memberikan kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Karena daripada itu, again, this is amazing preaching. Dan benar-benar kita akan pakai khotbah ini, even in 2021, kalau saudara lupa semua khotbah-khotbah, but you can keep this sermon. Dan bukan hanya keep aja, tapi mendengarkan dan melakukan, maka keberhasilan, kesuksesan, dan impian-impian kita, bahkan yang kita rasanya udah gak mungkin terwujudkan, bisa akan menjadi kenyataan. And God will promote you, God will bless you abundantly, bukan hanya secara horizontal, but vertically. Yuk kita lihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, listen carefully, hari depan yang penuh harapan. To give you a future and a hope. To give you a future and a hope. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara terkasih, artinya apa? Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat care untuk masa depan kita. Tapi yang menjadi masalah di dalam kehidupan, bukan Tuhan gak peduli dengan masa depan kita. Tapi kita sendiri yang suka gak peduli dengan masa depan kita. Sehingga kita menjalankan hidup ya asal-asalan saja, menjalankan hidup tanpa strategi, tidak sistematis, dan nanti kalau udah ada masalah baru mungkin kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan semua kecuali diri kita sendiri. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu peduli dengan masa depan kita. Bukan hanya Tuhan peduli, Tuhan care. Tuhan sangat memperhatikan hari depan di dalam kehidupan kita. Nah saudara terkasih, banyak orang berkata demikian, sesuatu yang sangat simple. Pastor Ed, gak usah dengerin khotbah seperti ini, masa depan kita kan ada di tangan Tuhan. Benar, I really believe, saya percaya bahwa itu sebuah pernyataan atau statement yang benar. Tapi di satu sisi, itu sesuatu yang sangat berbahaya juga. Benar memang Tuhan sangat peduli dengan masa depan kita. Bukan Tuhan peduli, tapi Tuhan juga memperhatikan. Tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Sebagai paling contoh yang paling kita bisa rasakan sama-sama di dalam masa pandemi ini adalah semua secara garis besar selain kesehatan ya. Yang kedua adalah masalah finansial. Pertama kita concern semuanya untuk bisa sehat. Kedua pasti mengenai finansial. Jika saya bertanya kepada saudara semua hari ini dimanapun Anda berada. Siapa di tempat ini yang ingin memiliki kondisi atau fondasi finansial yang sehat? Pastor Ed yakin dan percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan pasti akan angkat tangan. Pastor Ed, saya mau untuk bisa memiliki fondasi finansial yang kuat. Tapi kalau Pastor Ed kasih pertanyaan yang kedua. Siapa di sini yang sudah memiliki strategi untuk mengatur keuangan finansial dengan baik supaya tujuan kita bisa tercapai? Dan waktu pertanyaan kedua disampaikan, saya yakin mungkin 70% dari tangan-tangan yang tadi terangkat semua menurunkan. Kita mau punya fondasi yang sehat, punya keuangan yang sehat. Tapi pertanyaan kedua, apakah Anda memiliki strategi?
untuk bisa mencapai tujuan tersebut memiliki fondasi finansial yang kuat? Kenapa saudara? Ada survei yang dilakukan oleh bankrate.com. Di situ dikatakan 39 orang di Amerika yang hanya memiliki dana darurat. Padahal dana darurat adalah satu hal yang penting yang harus kita miliki pada saat waktu badai terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya finansial kita tidak terganggu. Dan bagaimana dengan Indonesia? Menurut data dari LifePal di bulan Januari di tahun ini 2021, dari 500 orang Indonesia yang disurvei, hanya 9,3% yang memiliki dana darurat yang ideal. Coba saudara bayangkan 9,3%. Berarti 90,7% orang lainnya memiliki risiko yang sangat besar saat badai terjadi di masa depan. Karena mereka tidak memiliki dana darurat yang ideal. Bahkan mungkin bukan tidak memiliki dana darurat yang ideal. Mereka sama sekali tidak punya dana darurat. 90,7 orang tersebut memilih untuk menjalankan hidup yang sangat berbahaya. Sehingga ketika badai masalah keuangan datang dalam hidup mereka, mereka mulai baru memikirkan gimana ya cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi sebelum badai terjadi, mereka tidak mengatur strategi dengan baik dan mungkin dikuasai gaya hidup yang sangat konsumtif. Akhirnya saat pandemi terjadi, mereka sibuk mencari dana untuk keadaan darurat mereka. Dalam hidup ini kita harus benar-benar imbang. Betul masa depan kita tadi dikatakan ada di tangan Tuhan. Tapi kita juga harus melakukan bagian kita untuk memiliki masa depan juga. Jangan sampai kita tidak melakukan bagian kita ketika masalah datang. Justru kita menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan. Dengarkan baik-baik. Tuhan peduli. God interested in our future. God care in our future. Tapi saudara harus melakukan bagian saudara. Hari ini Pastor akan share life-changing message. 4 poin, 4 langkah for us to have a great future and a great hope. Pastikan saudara dengarkan, catat dan lakukan. Listen, make a note, and apply it in your daily life. Yang pertama, saudara harus memiliki tujuan dan fokus pada tujuan. Sekali lagi, bukan hanya memiliki tujuan. Saudara harus memiliki tujuan dan fokus pada tujuan. Setiap kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Kalau Anda ingin sukses. Saudara mungkin tanya, Pastor, maksudnya tujuan hidup tuh maksudnya seperti apa? Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Banyak orang gak punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Misalnya working on the last minutes. Itu kebiasaan kita, budaya kita tuh. Nanti dulu deh kalau baru sehari mau deadline, sehari due date, baru kita kerjakan semuanya. Atau anak-anak sekolah baru belajarnya nanti 2 hari pas ulangan umum, pas ujian. Padahal kita punya waktu 1 bulan, 2 bulan. Atau kita cuma mengerjakan tugas kita hanya averagely. Nggak excellent. Karena sudah terbiasa. Yang lain juga pastor mereka kerjakan biasa-biasa aja, ya udah. Dan kemudian kebiasaan buruk juga selalu menyalahkan orang. Nggak berani ngambil sebuah responsibility kalau ada kesalahan. Atau saudara nggak pernah menyelesaikan tugas saudara. Dikasih tugas, cuman setengah jalan, nggak selesai lagi. Because without a purpose, dengarkan baik-baik, kalau kita nggak punya tujuan, hidup ini akan menjadi membosankan. Tujuan itu terbagi 2. Yang kita suka belajar adalah short term, mid term, and long term. Kita bagi dia short term atau mid term. Itu lebih bicara untuk hal-hal yang secara horizontal. Saudara mau sukses, mau punya rumah, punya mobil, punya dana darurat yang ideal. Saudara mau sekolahkan anak-anak, saudara mau expand bisnis saudara mau naik level di dalam pekerjaan saudara. It's all about short term. Mau hidup lebih sehat dan lain sebagainya. Tapi long term adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Long term adalah bagaimana Tuhan menjadikan kita mitranya. Dan kemudian kita menjadi mitra Tuhan untuk apa? Bersama dengan Tuhan kita bisa hidup menjalankan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Nah saudara kasih, punya tujuan itu bagus, yes. Tapi
punya tujuan dan fokus pada tujuan, ini yang Tuhan kehendaki. Kenapa Pastor Ed bisa sampaikan gitu? Karena banyak orang punya tujuan hidup. Yes, saya punya tujuan hidup. Tapi Anda fokus nggak dengan tujuan hidup? Contoh orang kerja keras, luar biasa. Untuk bisa untuk mendapatkan uang yang ideal. Terus waktu ditanya, kenapa Anda mau kaya berhasil? Oke, saya mau punya banyak uang supaya keluarga saya bisa bahagia. Nggak salah. Supaya istri saya nggak juga harus bekerja keras. Supaya anak-anak saya juga bisa jadi sukses dan berhasil, nggak salah. Tapi waktu dia hanya punya tujuan dan tidak fokus. Let's say dia kerja 2 tahun, kerja keras. Punya banyak uang. Tapi yang menyedihkan setelah dia punya banyak uang, dia sering konflik dengan istrinya. Harus berpisah dengan istrinya. Anaknya terjebak dalam pergaulan yang tidak benar. Drugs dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah dia punya banyak uang? Punya banyak uang. Dia berhasil? Yes, berhasil. Tapi tujuan yang utama menyeleweng, saudara. Tujuan utamanya tidak tercapai karena dia tidak fokus. Kalau saudara, if you have a God-given purpose in your life, apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, fokus on it. Don't get distracted. Ada satu kalimat berkata demikian. Be focused on your future and live today as preparation for tomorrow. Fokus dengan masa depan. Karena apa yang kita lakukan ini adalah persiapan untuk masa depan. Keberadaan saudara hari ini adalah hasil dari apa yang saudara lakukan sebelum hari ini. Dan apa yang saudara lakukan hari ini, perhatikan baik-baik, akan menentukan masa depan saudara. Listen carefully again. Keberadaan saudara hari ini itu ditentukan dengan apa yang saudara lakukan sebelumnya. Dan apa yang saudara lakukan hari ini akan menentukan masa depan saudara. Jadi saudara, ini sangat penting untuk kita. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24-25. Lihat. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang harus seimbang. Fokus dengan short term, tapi fokus juga untuk long term. Kalau orang cuma fokus dengan short term, maka mereka akan cuma mendapatkan mahkota yang fana. Tapi orang fokus dengan short term dan juga yang long term, mereka juga akan memperoleh mahkota yang abadi. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk ada dalam pertandingan. Tapi Tuhan memanggil kita untuk kita bisa memperoleh kemenangan di dunia dan juga di surga. Philip Eng adalah CEO dari Far East Organization yang suatu perusahaan developer real estate terbesar di Singapura. Menurut majalah Forbes di tahun 2020, Philip Eng masuk sebagai 50 orang terkaya yang ada di Singapura. Kesuksesan dari Philip Eng sebagai pemimpin perusahaan real estate memang bukanlah suatu kejutan bagi semua orang. Karena sejak muda Philip memiliki tujuan untuk menjadi seorang pengusaha di bidang real estate. Sama seperti papahnya, Teng Fong yang juga dikenal sebagai raksasa di bidang real estate di Singapura. Maka dari itu Philip memiliki target-target yang spesifik dan terukur. Di tahun 1983 Philip lulus dari University of London. Dan di sana dia mengambil jurusan teknik sipil sebagai landasan pengetahuannya untuk masa depan. Setelah itu di tahun 85 dia menyelesaikan 2 gelar master di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Dan dia mengambil jurusan kebijakan teknologi dan tata kota yang juga dia perlukan untuk bekalnya membangun sebuah perusahaan developer real estate di masa depan. Kemudian di tahun 1986 dia memulai karirnya di sebuah perusahaan developer property di Hong Kong. Dari step by step kita dapat melihat jelas bagaimana dia memiliki persiapan yang sangat ideal, sangat detail untuk masa depannya. Bukan hanya itu saja, dia juga bisa fokus, dengarkan baik-baik. Ada persiapan, tapi dia juga fokus untuk mencapai tujuannya. Tapi kesuksesan tidak berhenti di situ saja. Setelah sukses dengan Far East Organization, Philip juga dikenal sebagai seorang filantropis yang benar-benar memberikan banyak donasi dan menciptakan program-program kemanusiaan dengan tulus hati.
Satu alasan Philip melakukan hal ini karena dia mengetahui tujuan jangka panjangnya. Sekali lagi, tujuan jangka panjangnya sebagai pengusaha yang percaya kepada Tuhan, yaitu untuk jadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Di sebuah wawancara dia memberikan statement seperti ini. Saya adalah seorang pebisnis dan bisnis adalah tentang uang. Tapi uang dan kekayaan dapat menguasai hidup kita. Lalu bagaimana saya bisa melayani Tuhan sebagai seorang pebisnis? Satu-satunya cara adalah dengan menyadari bahwa saya hanyalah seorang hamba. Tuhan mempercayakan uang kepada saya untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Philip membangun bisnisnya sebagai Christian enterprise dan menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan bisnisnya. Dia menyadari bahwa jika dia ingin mencapai tujuan dan jangka panjangnya, yaitu memuliakan nama Tuhan, dari apapun yang dia kerjakan, dia harus bisa fokus dan menguasai diri agar tidak diambil alih oleh harta dan kekayaan yang dia miliki. Banyak orang memiliki tujuan dalam hidup mereka, tapi sayangnya mereka tidak mengetahui dengan jelas harus untuk melakukan apa untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya mereka gampang sekali kehilangan fokus dan tidak pernah memiliki tujuan tersebut. Saudara terkasih, di poin yang pertama ini sangat penting. Artinya fight your good life in the future with God. Berjuang, perjuangkan saudara bersama dengan Tuhan. Punya tujuan, fokus dengan tujuan. Dengarkan baik-baik, akan ada badai untuk menghalangi saudara untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Akan ada raksasa yang akan menghalangi saudara untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi kalau kita bersandar dengan Tuhan, saya percaya peperangan sebesar apapun, tantangan dan masalah sebesar apapun, tidak akan pernah menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Hari ini, have a God size of a dream. Got a bigger vision and fight for it. Punya tujuan, bukan hanya tujuan yang biasa-biasa. Punya tujuan yang besar, punya impian-impian yang besar. Perjuangkan, jalankan bersama dengan believe walaupun di masa epidemik ini. Never give up, never lose heart. Jangan sampai saudara lemah dan menguburkan setiap harapan, setiap impian dalam kehidupan saudara. Because God have a great future, great hope in your life. Kalau saudara bisa fokus dan memiliki tujuan. Yang kedua, hidup yang bergairah. Wow, this is very important. Hidup yang bergairah, excited life. Kalau saudara mau lari maraton, mau lari 100 meter, atau saudara ada dalam pertandingan seperti di firman Tuhan, kita ada dalam pertandingan yang diwajibkan. Terus saudara nggak bergairah dalam pertandingan, bagaimana saudara bisa memenangkan pertandingan? Di dalam pertandingan dibutuhkan otot-otot yang kuat, saudara. Untuk bisa berlari sampai kepada tujuan. When we don't get excited for what we do, we will not have strength to accomplish it. Kalau saudara nggak excited, saudara nggak bergairah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki saudara lakukan di dalam hidup saudara. Bagaimana saudara bisa mencapai, meraih dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Kalau saudara mau menjadi sukses, sukses itu bukan hanya bicara keuangan. Sukses adalah saudara bisa mencapai impian-impian tujuan yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Saudara harus bergairah dalam hidup saudara. You must be excited with your life. Kalau tidak, saudara akan mudah menyerah. Di tengah-tengah pertandingan, if you're not excited, saudara gampang angkat bendera putih dan kemudian bentar menyerah. Bentar mundur 1000 langkah, maju 5 langkah, mundur 1000 langkah, maju 20 langkah. Yang ada saudara gak pernah maju. You keep moving backwards. Saudara akan mundur dan mundur dan mundur. Dan saudara gak akan pernah menjadi pemimpin. Kalau saudara gak excited with your life, siapa yang mau mengikuti saudara? Baik dalam hal-hal yang kecil. Bahasa tubuh kita, our excitement. Bukannya berarti kita harus punya banyak uang, punya ini dulu, punya itu. Tapi you can start with something simple in life. Saudara terkasih misalnya contoh, ada satu di Instagram. Jualan, ibu-ibu ini jualan. Pertama dia jual-jual sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi di dalam setiap Instagramnya dia selalu bikin sebuah video di IGTV-nya. Sehingga orang bisa ngelihat di feed-nya apa yang dijualkan hari ini. Dia bilang ini hari Rabu misalnya tanggal 14
Februari let's say, ini baru ada barang-barang yang masuk nih, atau saya baru masak ini di video ini. Tapi saya bisa melihat bahwa dia setiap hari itu semangat sekali menyampaikannya. Jadi orang tuh melihatnya menarik daripada dia bilang, ya ini baru ada kiriman, baru. Kita melihatnya juga udah malas. Saya suka makan sop kambing di Tebet, di tempat di warung di pinggir jalan. Tapi yang membuat saya suka ke sana bukan soal hanya makanannya saja, tapi tukang parkirnya. Karena tukang parkir itu begitu semangat waktu melihat mobil dengan gayanya John Travolta dengan dance seperti itu, memarkirkan mobil. Saya cuma bilang, wow, dia tukang parkir tapi dia semangat sekali dengan mengerjakan apa yang menjadi profesinya. Dan kita juga mau ngasih, yang tadi mau ngasih 5.000, kasihnya bisa 20.000. Kenapa? Ya, kita juga jadi semangat ngelihat dia semangat. Saudara pernah lihat orang kerja malas-malasan. Dari body language-nya, dari bahasa tubuhnya. Kita juga jadi gak semangat lihatnya. Tapi kalau kita lihat orang yang semangat, excited with life, bukannya berarti gak ada masalah dulu. Tapi tengah-tengah masalah pun dia tetap maju. Dia percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Walaupun dia gagal, jatuh lagi, dia bangkit lagi, jatuh, dia bangkit lagi. Itu kan membuat inspirasi banyak orang. Liverpool dan Manchester City. Kompetisi olahraga tentu saja tidak dilakukan sepanjang tahun. Artinya ada masanya di mana para atlet itu akan beristirahat dan tidak berkompetisi. Nah pada saat masa istirahat ini kekuatan otot dan kondisi fisik mereka pasti akan mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan saat mereka rutin latihan dan berkompetisi. Maka dari itu penting sekali dalam sebuah kompetisi olahraga apapun untuk melakukan latihan. Dengarkan baik-baik, nanti akan hubungannya dengan hidup kita. Latihan di pramusim, artinya latihan sebelum di musim kompetisi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko cedera yang terjadi atas lonjakan intensitas pada saat waktu musim kompetisi. Sangat bahaya sekali jika seorang atlet yang sudah dingin karena tidak berkompetisi atau latihan dalam waktu jangka panjang, tiba-tiba dia harus bertanding di intensitas yang sangat tinggi. Saya baru nonton kemarin video YouTube Mike Tyson. Bagaimana Mike Tyson itu adalah satu petinju yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Dari usia 20 tahun dia punya karir untuk bisa menjatuhkan musuh-musuhnya. Dan matanya yang mengerikan membuat orang itu takut banget. Tapi setelah cuma 3 tahun lebih dia sempat karena 1-2 hal, kasus demi kasus. Dan akhirnya dia berhenti bertinju dan balik lagi bertinju. Melawan seorang petinju yang gak punya nama. Dipukul aja dia langsung jatuh. Kenapa? Karena dia udah lama gak latihan dan tiba-tiba harus masuk dalam intensitas pertandingan yang sangat tinggi sekali. Sehingga tadinya semua orang tuh takut, semua bahkan petinju legendaris pun dikalahkan sama dia. Tapi setelah lama tidak latihan, dia naik lagi kering, dia jatuh, knock out dengan petinju yang biasa-biasa saja, saudara. Pandemi ini terjadi membuat kompetisi sepak bola di tahun ini dijalankan tanpa adanya latihan pramusim yang ideal. Akhirnya apa? Banyak atlet yang cedera, bahkan tim-tim besar yang tidak dapat memulai musim dengan baik. Contohnya misalnya Liverpool yang tahun lalu menjuarai Liga Inggris ditempa badai cedera mulai dari bek andalan mereka. Virgil van Dijk, nama-namanya susah banget nih. Joe Gomez mengalami juga cedera parah di awal tahun. Kemudian 2 orang pemain baru yang mereka beli, yaitu Thiago Alcantara dan Diogo Jota juga mengalami cedera. Selain itu gelandang mereka Fabinho dan ternyata kapten mereka juga Jordan Henderson juga mengalami cedera. Mengapa hal itu terjadi? Salah satu penyebabnya karena tidak idealnya latihan pramusim dan kompetisi yang begitu padat. Tentu saja hal ini meningkatkan resiko cedera. Termasuk Manchester City juga. Mereka sekarang berada di puncak klasemen pun mengalami musim ini dengan buruk. Mereka hanya mampu mendapatkan 8 poin dalam 5 pertandingan. Dan ini menjadi rekor awal musim yang terburuk baik di bawah asuhan Pep Guardiola sebagai pelatih. Salah satu yang menjadi alasan juga tidak adanya latihan pramusim yang ideal. Jadi contohnya Liverpool sama Manchester City ada 2 tim besar yang berkompetisi di level tertinggi dan mengikuti Champions League, maka padatnya jadwal dan kurangnya pre-season benar-benar berdampak bagi mereka. Sayangnya,
Hidup kita tidak sama dengan kompetisi olahraga yang bisa dilakukan latihan pramusim. Baik atau buruknya kondisi kita, kehidupan kita tidak pernah berhenti dan selalu berjalan. Sekali lagi, kalau kompetisi ada waktunya, pramusim dan juga musim kompetisi. Ada waktunya istirahat, latihan sebelum kompetisi yang padat dan kompetisi. Tapi hidup kita ada terus-menerus di dalam pertandingan. Karena itu penting sekali untuk kita menjalankan hidup bergairah. Kita nggak bisa ada waktunya istirahat. Jika kita kehilangan gairah, maka sulit kita untuk menampilkan performa kita yang terbaik. Contoh kalau kita nggak bergairah dalam pekerjaan kita, mustahil kita bisa memberikan performa yang memenuhi ekspektasi atau bahkan bisa membawa terobosan-terobosan yang baru. Jika kita nggak bergairah di dalam pelayanan, kesempatan yang kita terima bisa berubah menjadi beban yang selalu kita ingin hindari. Pelayanan tuh kayaknya jadi beban. Kenapa? Karena kita nggak bergairah. Jika kita menjadi pemimpin, kita tidak akan pernah memiliki gairah untuk maju dan bagaimana orang dapat terinspirasi dengan hidup kita. Bayangkan saja jika kita datang ke gereja. Lalu worship leadernya memimpin pujian nggak bergairah. Bahasa tubuhnya malas-malasan. Jemaat juga rasanya malas-malasan. Jika kita tidak memiliki gairah dan menjalankan hidup saat ini, maka kita tidak akan melakukan aktivitas yang maksimal. Dan kita akan melakukan seadanya aja. Jika kita tidak maksimal hari ini, bagaimana mungkin kita bisa punya masa depan yang cerah. Wow, sudah lihat? Sudah tahu Yesus? Yesus itu selalu bergairah dalam melayani. Dengan kasih yang mula-mula. Dia seperti orang yang lapar. Saudara pernah tahu lapar? Dan kemudian lagi lapar-laparnya di meja makan tuh ada makanan buffet, makanan yang prasmanan yang lengkap, makanan-makanan yang menarik tuh rasanya, kayaknya udah mau makan, udah kayaknya, lapar banget. Kalau habis naik sepeda misalnya 40 kilo, 50 kilo, terus waktu istirahat, pergi ke tempat yang ada prasmanan, rasanya semua mau dimakan. Dia dalam Yohanes 4 ayat 34. Yesus bilang begini, Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan Yesus, melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dalam Amsal 42 ayat 1. Sebagaimana air penting sekali untuk kehidupan jasmania, air untuk kita semua penting. Demikianlah Allah dan kehadirannya penting untuk kepuasan dan kepenuhan hidup ini. Orang percaya yang sejati akan lapar dan akan haus akan Allah karena kasih karunia berkat dan perbuatan adikatinya di dalam hidup mereka. Kalau saudara mau punya relationship yang indah bersama dengan Tuhan, saudara harus bergairah di dalam kehidupan. Saudara harus bergairah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara harus bergairah untuk bisa melayani Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup ini. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Saudara harus memiliki tujuan dan fokus kepada tujuan. Yang kedua, saudara harus memiliki hidup yang bergairah. Ketiga, saudara harus mengenali, menjadi, dan menemukan identitas diri Anda. Sekali lagi, mengenali, menjadi, dan menemukan identitas diri Anda. Saudara harus tahu kelemahan dan kekurangan dalam hidup saudara. Kalau saudara mau mencapai tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. John Maxwell berkata demikian, ada dua hal kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah skill and ability. Skill dan ability, keahlian dan kemampuan itu masih bisa diasah, masih bisa kita pelajari. Tapi yang kedua, kelemahan kita, bicara karena attitude kita, bicara mengenai kedisiplinan kita, bicara mengenai personalitas kita, bicara mengenai kebiasaan kita, behavior kita. Yang suka males, suka nunda pekerjaan, gak melakukan sesuatu yang excellent. Ini yang harus lebih kerja kerasnya luar biasa sekali. Karena daripada itu, don't try to be someone else. Apalagi mengcopy apa yang orang lain lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan bilang kalau saudara mau sukses, mau berhasil, to have a great future and a great hope,
Be yourself, jadilah diri saudara sendiri. Dan sering kali orang bahkan malu dengan kondisi keadaannya, status sosial mereka, di mana mereka dibesarkan dalam keluarga, dan akhirnya mereka coba menyembunyikan identitas mereka dan membohong sana sini. Kenapa? Karena mereka mungkin malu dengan status sosial mereka, atau karena situasi dan kondisi di mana mereka berada. Teman-temannya mereka berhasil, sukses, menceritakan ini dan itu. Dan akhirnya karena kita nggak seperti mereka dan kita berbohong dan mau coba seperti mereka. Jadi kita hidup dengan penuh kepalsuan. Temukan identitas saudara. Kalau saudara bisa menemukan siapa diri saudara. Kenapa saudara ada di dunia ini. Ingat saudara di dunia ini karena Tuhan. Dan Tuhan mengurapi saudara untuk melakukan apa. Saudara terkasih, dikatakan saudara punya identitas yang bugar. Karena identitas yang bugar akan membawa saudara kepada hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat akan membawa saudara ke dalam penerimaan yang benar. Penerimaan yang benar akan membawa kepada aktualisasi diri yang benar. Dan aktualisasi diri yang benar akan membawa kesuksesan yang tulus. Kesuksesan yang benar. Nokia kita tahu, saya pernah pakai Nokia dan sebagian saudara banyak dulu. Telepon yang sangat terkenal adalah Nokia dan Motorola. Kalau Anda ada di usia mungkin 40 tahun ke atas. Kalau saudara masih 40 tahun ke bawah atau 30 tahun ke bawah, mungkin saudara makan nggak terlalu tahu tentang Nokia. Tapi Nokia pernah menjadi perusahaan telepon genggam terbesar di dunia pada masanya. Namun berbagai faktor Nokia mengalami keterpurukan dan tidak bisa lagi bersaing dengan yang namanya Apple, Samsung, dan yang lain-lainnya. Namun Nokia untuk bisa memulai sebuah dekade yang baru mulai di tahun 2020 kemarin, Nokia menyadari apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan dari perusahaan mereka. Dan mereka memutuskan untuk mengembangkan koneksi 5G atau 5G dan tidak bersaing dengan Apple atau Samsung di kelas handphone flagship. Sebaliknya Nokia memutuskan untuk bersaing di kelas menengah dan ke bawah. Nokia memproduksi handphone klasik mereka dengan desain dan teknologi yang sudah dimodernisasi. Saudara bisa lihat ada di layar depan sini. Hal ini terbilang sukses karena banyak orang yang mau bernostalgia dan juga tidak sedikit orang yang memutuskan untuk menggunakan handphone yang lebih retro sehingga mereka bisa lebih fokus dalam kegiatan sehari-hari. Dengan menyadari kekuatan dan kelemahan mereka, bahkan memanfaatkan dengan baik kelemahan yang mereka miliki, Nokia bukan hanya bisa bertahan saja, tetapi mulai berencana untuk bangkit kembali. Hal ini mengajarkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Jangan mengkopi orang lain, karena apa yang cocok dengan orang lain belum tentu cocok untuk diri kita. Setiap kita memiliki keunikan masing-masing, kekuatan masing-masing, kelemahan masing-masing. Manfaatkan hal itu sebaik mungkin. Yang terakhir, yang pertama ingat memiliki tujuan dan fokus. Yang kedua, saudara harus hidup bergairah. Yang ketiga, mengenali diri saudara, menjadi diri saudara sendiri, dan menemukan identitas diri. Keempat, yang terakhir, selalu berikan yang terbaik. Selalu berikan yang terbaik. Alkitab mengajarkan kepada kita punya roh yang luar biasa, excellent spirit. Excellent spirit apa sih? Excellent spirit ada seseorang yang selalu memberikan yang extra miles. Memberikan semua yang mereka bisa lakukan, yang terbaik yang mereka bisa berikan. Memaksimalkan semua potensi dalam hidup mereka. Bukan menjalankan hidup just live day by day sampai till death do us apart. No, saudara tahu arti kehidupan? Life means what? Life means meaningful life. Hidup itu bicara mengenai hidup yang berarti. Artinya kalau saudara tidak menjalankan hidup kalau saudara tidak menjalankan hidup yang berarti, berarti basically you not live at all and you just exist. Saudara cuma hanya ada di dalam dunia ini, tapi saudara nggak hidup maksimal. Ibrani 11 ayat 4, sesuatu yang menarik antara Kain dan Habel. Dengarkan baik-baik. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Sekali lagi, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah, lihat, Tuhan berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Dengarkan baik, sekalipun Tuhan, even God love to accept a more excellent sacrifice. Tuhan sendiri senang
Kalau ada anaknya memberikan korban yang terbaik, persembahan yang terbaik, saudara. How about you? Jangan-jangan pengorbanan saudara, pemberian saudara dalam hidup ini gak terlalu menyenangkan hati Tuhan. Coba saudara pikirkan baik-baik. Apa yang saudara berikan. Saya gak bilang soal persentase, saya gak bilang soal nominal ya. Bagi beberapa orang, waktu mereka mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan 100.000, itu mungkin udah 50% dari apa yang mereka miliki. Tapi bagi beberapa orang mungkin 200 juta itu cuma 2% dari apa yang mereka miliki. Tapi Tuhan ingin melihat presentasinya. Tuhan ingin melihat apa yang terbaik yang saudara bisa berikan buat Tuhan. Coba saudara lihat, perhatikan. Apakah saudara telah memberikan dengan excellent spirit di dalam hidup saudara? Sekarang kita udah punya mappingnya. Poin 1 sampai ke 4. Dan tujuan saudara hari ini adalah menjalankan yang terbaik. Lakukan dengan segala kekuatan yang saudara bisa miliki. Ingat, saya bicara sukses, bukan bicara uang. Bukan menjadi kaya, saudara. Tapi sukses definisinya adalah is achieving your purpose. Mencapai tujuan hidup yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. God will prepare and enable you. Tuhan akan mempersiapkan, Tuhan akan memampukan saudara. Tuhan akan mengutus orang-orang, Tuhan akan membukakan jalan buat kita semua. But you and me, you and yourself and myself, saudara harus berjalan. Saudara harus berjalan, melakukan apa yang saudara harus lakukan. Every step is a miracle step with God, from God. 4 hal, memiliki tujuan dan fokus pada tujuan. Hidup yang bergairah. Ketiga, mengenali diri saudara, menjadi diri saudara sendiri bukan orang lain. Dan memiliki identitas diri saudara sendiri. Keempat tadi, selalu berikan yang terbaik. Saya tutup dengan satu cerita ini. Dr. Li Wenliang adalah salah satu contoh orang yang selalu melakukan yang terbaik. Meskipun memiliki berbagai banyak keterbatasan. Dr. Li merupakan dokter dari Wuhan yang menjadi salah satu orang yang pertama memperingatkan kotanya akan ancaman virus baru yaitu COVID-19. Tapi justru karena hal ini dia ditangkap oleh polisi setempat dengan tuduhan menyebarkan informasi palsu dan dipaksa untuk melakukan klarifikasi. Bukan hanya itu saja, atasannya di rumah sakit pun marah kepada Dr. Li karena menempatkan mereka di posisi yang sangat sulit buat rumah sakit tersebut. Tapi sekalipun banyak orang menentangnya, hanya beberapa saat setelah dibebaskan dari polisi, Dr. Li langsung kembali bekerja di rumah sakit itu. Dia tidak punya kepahitan. Dia tetap melakukan tugasnya sebagai dokter untuk merawat pasien. Dia tetap memberikan yang terbaik terlepas dari resiko yang mengancam dirinya. Sampai pada akhirnya 7 Februari 2020, dia meninggal dunia karena terpapar virus COVID-19. Atas meninggalnya Dr. Li, banyak rakyat Cina memberikan penghormatan kepadanya. Bahkan pemerintah Cina memberikan penghormatan dengan gelar martir sebagai gelar tertinggi yang bisa diberikan pemerintah Cina bagi warga negaranya. Dengan selalu melakukan yang terbaik terlepas apapun kondisinya, Dr. Li menjalankan kehidupan yang sangat bermakna. Bukan hanya dirinya sendiri, tapi banyak bagi dunia. A future and a home. Tuhan bukan hanya akan memberikan masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan buat kita. Tapi kita mau hidup untuk short term, horizontal, untuk diri kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita, dan bagi dunia. And for long term, jangka panjang, to glorify His name. Maka Tuhan akan buat sukses. Tuhan akan buat Anda berhasil. Di tengah-tengah semua pintu tertutup, di tengah-tengah padang gurun. But with God, nothing is impossible. Get ready to receive, untuk menerima masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. God bless you all. Kita udah belajar untuk mengetahui apa sih tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus memiliki tujuan karena daripada itu tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama hari ini kita juga mau memberkati pelayanan Tuhan melalui platform online ini. Dan saudara harus memberikan yang terbaik dengan Tuhan. And excited, bergairah, time for giving for the Lord. Dan kita memberikan yang terbaik kalau saudara mau mendukung dan mengembalikan persepuluhan, mendukung pekerjaan Tuhan sehingga pelayanan online ini bisa semakin maksimal lagi. Mari kita berikan yang terbaik because we are so excited. Kami bergairah to give the best for the Lord. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang siap memberi. Dan kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan bergairah karena kami tahu tujuan hidup kami
Bukan it's all about me, but to glorify your name through the blessing dari berkat yang Tuhan titipkan. And we are ready to give our best offering for you. Amin. Oke, I really believe Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu bukan hanya kita dengarkan baik-baik, tapi yuk kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. I really believe, Pastor Ed percaya bahwa Tuhan benar-benar akan memberikan kesuksesan. So we are so happy that every one of you can listen to the word of God, enjoy the service, and I'll see you all next week through this JC Online. God bless you.